Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas berkat Tuhan ke dalam kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini, kami boleh bangkit dari tempat tidur kami dan menerima nafas kehidupan yang baru daripada-Mu. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan pekerjaan, aktivitas kami satu hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang hendak akan kami dengarkan membawa sukacita atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali pada kanal YouTube Renungan Harian kita pada hari Rabu 8 April 2026. Renungan kita tertulis dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Demikian bunyinya. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Alai di doksi Petrus matuna sidang, paubahmu marohamuna, dungi padidiho kamu maganupamu tu bagasan kuat di Yesus Kristus. Bain hasesaan ni dosa muna, asa di calohamu silolehoni, ima todi porbadia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua menginginkan kehidupan berubah kepada yang lebih baik. Tentu kita semua menginginkan perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Tidak ada satupun manusia yang menginginkan hidupnya berubah ke arah yang lebih buruk, ke arah yang lebih negatif, dan ke arah yang lebih membawa duka cita. Tetapi renungan kita di pagi hari ini mengingatkan kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menginginkan perubahan yang lebih baik, ketika kita menginginkan hidup lebih baik, tentu sekali ada yang harus kita lakukan. Tentu sekali ada yang harus kita hidupi. Apakah itu? Rasul Petrus menasihati orang-orang Yahudi ketika mereka mendengarkan khotbahnya. Ketika Petrus berkhotbah di depan khalayak ramai orang-orang Yahudi, dia menegaskan supaya mereka bertobat, supaya mereka meninggalkan kehidupan yang lama, supaya mereka meninggalkan dosa yang telah ia lakukan. Sebab manusia itu sendiri tidak dapat membebaskan dirinya dari dosa dengan usahanya sendiri. Sebab manusia itu sendiri tidak dapat mengatasi hidupnya yang penuh dengan kesalahan dan dosa dengan mengandalkan logika dan kepintarannya. Meskipun manusia itu pintar, dia bisa menciptakan segala sesuatunya, dia bisa mengatasi masalah yang ada di dunia ini, tetapi masalah dosa itu manusia tidak dapat mengatasinya. Permasalahan dosa itu hanya dapat diatasi oleh Yesus itu sendiri. Yesus yang telah mati, Yesus yang telah bangkit, membawa kabar sukacita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Rasul Petrus mengarahkan kita supaya kita satu di dalam Kristus. Supaya kita satu di dalam Kristus dan kita akan mendapat perubahan yang lebih baik. Apakah itu satu di dalam Kristus yang diinginkan melalui teks ini? Ialah kita harus segera bergegas meninggalkan kehidupan yang lama. Melalui apa? Melalui baptisan tersebut. Ketika kita sudah menerima baptisan, ketika kita sudah menerima
baptisan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Putra dan Anak dan Roh Kudus, di situ kita sudah dimateraikan satu di dalam Kristus. Ketika kita sudah satu di dalam Kristus, kita tidak mau lagi taat kepada dosa, kita tidak mau lagi taat kepada hal-hal duniawi, tetapi kita dituntut juga harus taat kepada Kristus itu sendiri. Sebab Kristus itu sendiri juga taat kepada Bapa, sehingga dia mati di kayu salib. Pertobatan dan pengampunan dosa juga harus diberitakan kepada orang-orang yang memiliki iman untuk hidup di dalam kekudusan. Pertobatan yang sejati pasti memberikan kita kelegaan. Pertobatan yang sejati pasti memberikan kita sukacita. Pertobatan yang sejati pasti membawa kita kepada hidup yang lebih berharga, hidup yang lebih baik. Sebab kita sudah satu di dalam Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kita semua juga harus sungguh-sungguh untuk meninggalkan kehidupan yang lama itu. Kiranya kita juga harus sungguh-sungguh meninggalkan hidup dosa, tidak ada tawar-menawar. Kiranya kita juga harus meninggalkan kebencian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi kita harus menanamkan kebencian terhadap dosa. Jauhi dosa, benci dosa, dan lihatlah hidup kita yang sudah baru melalui pengampunan yang daripada Yesus. Melalui pengampunan dosa kita telah menerima kehidupan yang baru, dan kita juga diberi karunia Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Roh Kudus telah Ia curahkan kepada kita, Roh Kudus telah Ia berikan kepada kita supaya kita tetap mengingat persekutuan kita dengan Kristus, supaya kita tetap mengingat bahwa hidup kita jauh lebih berharga daripada dunia ini, supaya kita mengingat bahwa hidup kita telah satu di dalam Kristus, satu di dalam kematiannya, satu di dalam kebangkitannya, dan itu tampak melalui baptisan yang kita terima atas hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita segenap jemaat Tuhan supaya datang bergegas bersekutu dengan Dia, supaya kita bergegas menjaga persekutuan dengan Kristus, dengan hidup penuh syukur, dengan hidup penuh sukacita, karena kita percaya semua yang kita alami sekarang, susah maupun senang, merupakan karya kasih daripada Tuhan, merupakan karya keselamatan yang daripada Dia. Mari rayakanlah kehidupan dengan penuh sukacita. Mari rayakanlah kehidupan ini dengan menghidupi pertobatan, dan mari rayakanlah kehidupan dengan mengingat kita sudah satu di dalam Kristus. Jangan lagi mau hidup di dalam keberdosaan. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.